Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 in 1 dari kelas GJ24A akan mempresentasikan proyek akhir untuk mata kuliah mekanika game yang judul proyeknya itu implementasi mekanika eksplorasi top down dan sistem mini game sebagai core gameplay pada game Maya Loka. Tetapi sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Jasminda sebagai artis dan desainer. Nama saya Raihan Rizky Hermawan sebagai game programmer. Nama saya Pangestuti Bunga Yulianti sebagai game programmer. Oke. Jadi Maya Loka adalah game yang kami buat. Nah, Maya Loka itu ada artinya. Maya itu artinya sesuatu yang tidak nyata, Loka itu artinya tempat. Jadi Maya Loka itu adalah tempat yang tidak nyata. Jadi intinya Maya Loka ini adalah game 2D top down yang art style-nya itu flat vector cartoon dan mempunyai konsep game dalam game. Jadi untuk ceritanya ini secara singkat aja, ada seorang anak yang dimana orang tuanya itu sering bertengkar karena masalah ekonomi. Nah, seorang anak ini yang bernama Ganesha lalu sering menyendiri di kamar, kayak trauma lah melihat pertengkaran dari orang tuanya. Nah, karena trauma itu datanglah seorang peri yang membuat Ganesha bisa melarikan diri dari situasi tersebut. Maka dari itu, lemari kayu misterius di kamar Ganesha itu dibikin menjadi portal ke dunia lain, yang dimana dunia lainnya ini divisualisasikan sebagai pasar malam dan juga sebagai chapter pertama. Oke, lanjut. Untuk overview game pada game Maya Loka, di sini ada perspektifnya 2D top down, kemudian genrenya exploration, adventure, fantasy. Mekanik utamanya yaitu mengeksplorasi di open world, terus penyelesaian misi yang ada di guidebook, dan sistem reward coin yang ada di mini games. Oke, baik, kita lanjut ke storyboard. Jadi di sini ada storyboard dari scene-scene game kami, ada splash screen untuk logo kami, terus ada main menu, terus ada masuk ke chapter, menampilkan misi dan juga peta, terus ada yang explore open world. Bisa dilanjut. Nah, ini ada yang mini games kita, ada yang kepakan sayapmu, terus makan, rumah hantu, dan juga tukang pukul. Next. Oke, di sini ada karakter profile yang ada di game Maya Loka. Di sini ada bapak, ibu, anak laki-laki, dan anak perempuan itu merupakan NPC. Kemudian James itu adalah bapak dari Ganesha, Ratih ibu dari Ganesha, kemudian Ganesha sendiri, dan Peri itu merupakan NPC yang untuk memberikan informasi yang ada di open world, dan enemy itu merupakan karakter kuntilanak yang ada di mini games rumah hantu. Nah, lanjut ke core loop dari game Maya Loka ini. Jadi untuk game Maya Loka ini dimulai dari explore dunia chapter. Nah, dalam explore dunia chapter ini, kita menjalankan misi, yang dimana menjalankan misinya ini berupa memainkan mini games. Nah, lalu misi selesai, setelah misi selesai, akan unlock chapter baru, dan akan terus berputar seperti itu. Oke, baik, kita akan lanjut ke menampilkan demo dari game kami. Oke, ini adalah tampilan main menu dari game kami. Jadi di sini ada buku story, yang dimana ini berisi story dari game kami, bisa dibuka. Nah, tampilannya seperti ini. Lalu bisa back. Lalu di sini juga ada settings, yang dimana settings ini kita bisa mute atau matikan suara dari background musik atau sound effect.
Lalu kita bisa mengganti bahasa juga. Cuman itu baru rencana, jadi belum tercapai. Lalu di sini juga bisa dihubungkan ke akun Instagram atau akun X. Oke, keluar. Coba lihat pop up dari exit deh. Nah, ini tampilan buat pop up exitnya. Terus di sini juga sebenarnya ada alasan kenapa tembok-temboknya ini kelihatan seperti wallpaper yang mau mengelupas. Seperti yang sebelumnya sudah disampaikan, kalau story-nya ini tentang pertengkaran orang tua karena ada masalah ekonomi. Jadi kamar dari player karakter utama ini itu tuh kelihatan kayak yang kayak kumuh atau pokoknya kurang dalam segi ekonomi deh. Nah, ini alasan kenapa kami memakai lemari itu untuk mendukung story yang ada. Karena player akan masuk ke dunia lain melalui lemari. Bisa langsung dibuka aja. Nah, terus sebenarnya di sini juga ada alasan kenapa background musik yang dipakai untuk main menu itu terdengar seperti kesedihan untuk merepresentasikan mood atau emosi dari Ganesha. Bisa langsung di play aja. Nah, ini adalah tampilan dari open world atau chapter pasar malam. Ini ada peri. Ini peri yang membawa Ganesha masuk ke dunia ini. Lalu juga terdengar ada background musik yang nuansanya itu sesuai dengan pasar malam. Jadi itu juga mendukung mood dari, kan tadi kan background musiknya itu sedih ya. Nah, setelah masuk ke dunia pasar malam ini kayak langsung ceria gitu. Itu untuk membuat experience yang bagus ke user. Lalu di sini juga ada guidebook. Jadi di dalam pasar malam ini kita bisa di sini terdapat beberapa misi yang harus kita capai agar kita bisa unlock ke chapter selanjutnya. Lalu juga ada peta. Oke, bisa lanjut. Mungkin bisa lanjut untuk memainkan mini games. Oh ya, mungkin ada info juga kalau ini kan konsep untuk chapter pertama ini kan konsepnya pasar malam. Yang dimana pasar malam itu kan ada beberapa wahana. Nah, karena kita memakai konsep game dalam game, ada banyak mini games, jadi tuh wahana-wahana ini tuh diibaratkan sebagai mini games. Tapi nggak semua wahana yang ada di sini tuh bisa sebagai mini games gitu. Kayak misalkan ini layar tancap dan kuda-kudaan, ini tuh sebagai dekorasi aja atau pajangan. Nah, untuk game pertama bisa lanjut ke rumah hantu. Oke, di sini kita udah masuk ke dalam mini games rumah hantu ya. Ini pesan yang dimana di sini kita diharuskan untuk menyelesaikan misi untuk mencapai tujuan akhir itu keluar dari rumah hantu ini. Oke, di sini ada tombol pause, yaitu misalnya ini continue untuk melanjutkan game, kemudian ini balik ke menu ke open world dan ini mengulang gamenya. Oke, lanjut. Kita ditugaskan untuk menghindari enemy ini atau si kuntilanak ini. Kalau kita mendekati, dia bakal cash itu kalau player itu ngejar si player nih. Kalau kita kena kuntilanak ini bakal game over dan bakal jump scare. Oke, jika kita game over setelah jump scare bakalan ada muncul UI you lost dan kita nggak dapetin koin. Yang koin yang kita dapetin itu koin yang kita dapatkan itu 0. Oke, bisa ngulang kembali di sini. Oke.
Oke, kita bisa lanjut ke game selanjutnya, mungkin game makan. Oh ya, tadi kan juga dijelaskan ada karakter NPC ya. Jadi bisa terlihat di sini NPC-nya berjalan-jalan untuk mendukung suasana. Lalu karena ini konsepnya pasar malam Indonesia, jadi ada beberapa jajanan seperti es doger, leker, kacang rebus. Oke, bisa dimainkan saja. Oke, sekarang kita lanjut ke mini games makan. Nah, untuk mini games makan ini bisa terlihat ada makanan berjatuhan. Jadi ini konsepnya game food drop. Jadi akan ada makanan-makanan yang jatuh dari atas. Dan kita sebagai player harus menghindari jebakan-jebakan kayak bom, terus ya tahi dan racun seperti itu. Buat konsepnya ini kita ambil dari game PAU, yang mana game PAU kan kalau semacam ini juga harus mengambil makanan dan ambil skor sebanyak-banyaknya untuk bisa mendapatkan poin. Seperti itu. Nah ini kalau bisa dilihat ada kayak apa namanya? Tadi tusukan warna kuning, terus anggurnya warna coklat, itu menandakan kalau skor yang didapat itu eh, lebih banyak gitu dibanding sama warna biasanya. Misal ini skornya cuma 1, nah yang tadi itu kelipatan 2, kelipatan 3 seperti itu. Ini ada juga chaos mode yang mana modenya itu lebih makanan lebih banyak berjatuhan, bom-bom juga lebih banyak berjatuhan. Jadi objektif dari game ini semakin banyak skor yang didapat, semakin banyak poin juga yang didapatkan. Dan harus menghindari seperti itu. Mungkin dari game makan udah sampai situ aja untuk penjelasannya. Bisa dilanjut game lain. Ini untuk UI, tadi ada UI game over. Kalau misalnya player kalah, player kena ke bom. Nah, ini kita lanjut ke open world lagi. Mungkin mini games lainnya. Oke, sekedar info juga kalau tadi kan ada game rumah hantu, itu bisa dikatakan kita menang atau kita kalah. Nah, tapi untuk game-game yang apa ya, tidak infinity, tidak ada akhirnya, itu tuh akan dikatakannya game over. Bisa lanjut ke game tukang pukul. Di sini kami juga sengaja untuk nama-nama mini games-nya itu memakai istilah-istilah bahasa Indonesia. Ya lanjut ke tukang pukul. Nah, buat tukang pukul ini konsepnya seperti di pasar malam Indonesia. Kayak ada hewan-hewan atau benda-benda yang muncul dari lubang dan kita tuh harus mukul-mukulin. Nah, buat di sini kita ngeklik karena kita nggak mungkin mukul kan. Nah, dari situ kita harus menghindari bom. Apabila kita ngeklik bom, misal Rehan coba klik bom. Oh, belum ada. Nah, itu nanti bakal game over. Nah, seperti itu. Jadi buat konsepnya tetap sama, kita buat endless seperti game makan, ya endless seperti game makan dan ambil apa dan mendapatkan skor sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan poin. Seperti itu. Nanti untuk wave-nya sendiri di awal-awal ini bakal pelan gitu. Nanti kalau udah semakin lama kita bermain akan semakin cepat gitu. Seperti itu. Mungkin dari game makan sampai sini penjelasannya. Untuk karakternya ada ini tikus dan ya, benda. Bisa dilanjut mungkin game lain.
Oh ya, Reki mungkin bisa dilihat juga untuk guide-nya. Nah, tadi kan kita sudah menyelesaikan misi untuk keluar dari rumah hantu kan. Nah, maka itu tuh akan terchecklist. Jadi untuk misi yang sudah selesai, itu akan terchecklist di guidebook ini. Oke, bisa lanjut ke game yang terakhir, yaitu game Kepakan Sayapmu. Lalu sebenarnya tuh kenapa adanya sistem reward berupa koin, itu karena kita sebenarnya rencananya tuh akan dibuat shop, jadi kayak kita bisa beli skin, item, atau jajanan kayak Laker, es doger yang tadi sudah dibuat, cuman karena waktunya tidak cukup mungkin ya, jadi untuk sekarang belum ada untuk kayak pembelian seperti itu. Oke, di sini kita udah masuk ke dalam game Kepakan Sayapmu. Misalnya di ujung kiri ini ada UI menu, ada UI settings. Kita klik, ini bakal nge-pause, ini continue untuk melanjutkan game, ini restart, dan ini balik ke open world. Kita lanjut aja. Nah, kita ditugaskan untuk mengumpulkan ini skor 20 yang sesuai guidebook yang ada di open world. Ketika kita udah nge-skor 20, kita bakalan dapetin koin 1. Setiap kita melewati pipa ini, kita mendapatkan skor 1. Ketika game over, di sini juga ada high skornya 66, karena sebelumnya saya sudah pernah memainkan gamenya. Oke, bisa lanjut ke house. Oke, bisa lihat guidebook. Di sini ada misi terakhir, yaitu menyelesaikan misi untuk mencari bendera putih. Jadi kita harus mencari bendera putih yang ada di open world ini. Nah, bisa langsung aja menuju ke lokasi bendera putih. Lalu di sini ada alasan juga kenapa untuk button atau UI kayak pop-up-nya ini warnanya dibikin seragam dan konsisten biar kita tuh punya branding yang jelas gitu. Jadi punya identitas yang selalu konsisten lah. Lalu ini kan kita tuh niatnya akan berchapter-chapter ya. Jadi tuh nanti di chapter selanjutnya itu bakal beda latarnya. Untuk chapter 1 mungkin ini pasar malam. Nah, tapi untuk chapter berikutnya rencananya sih mungkin akan dibikin tema arcade atau kayak time zone gitu. Dan mini gamesnya pun juga akan berbeda. Itu yang menjadi salah satu daya tarik dari game kami. Karena konsep yang kami bikin ini bikin apa ya, kayak jadi adanya potensi untuk selalu dikembangkan. Nah, ini tampilan ketika misinya sudah komplit. Kita bisa lanjut ke chapter selanjutnya atau tetap berada di chapter ini. Nah, tapi karena belum dibikin chapter selanjutnya, jadi tulisannya the next chapter is coming soon. Mungkin gitu aja presentasi dari kami dan demo yang kami tampilkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.